Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sampai kepada wal maqalatus sabi'atu wal arba'una. Ya, 47 nasihat yang ke-40. Nasihat tidak terasa kita sudah nyampe ke 47. Mestinya kalau sudah 47 sudah melaksanakan pelajaran yang ke-46, kecuali yang kemarin sakit. Gimana yang sakit sudah sembuh? Alhamdulillah. Pulang kampung, pulang ke rumah kemarin di kamar. Baik, ayo. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi alaihi salatu wassalamu. Nasihat ini datang dari Nabi alaihi salatu wassalamu. Semoga atas Nabi as-salatu rahmat wassalamu dan keselamatan. Semoga selawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan belajar hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan kita ambil dari nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda. Annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, apa yang disabdakan Nabi? Sidqul mahabbati, ketulusan cinta atau kejujuran cinta. Nah, kita akan membahas tentang mahabbah, cinta. Cinta kita kepada sesuatu. Membahas cinta, membahas kasih sayang. Aku padamu, aku padamu, aku padanya. Aku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidqu mahabbati fi salasi khisalin. Tulusnya cinta itu bisa dipandang di dalam 3 perkara. Kalau kita ngaku cinta, ada seseorang bilang cinta di hadapan kita, lihat kepada 3 perkara ini. Atau kalau kita ngaku kita cinta kepada Allah, maka lihatlah dari sisi kata Rasulullah 3 perkara. Apa 3 perkara ini? Ayyakhtara kalama habibihi. Ayyakhtara, ia akan memilih. Ia akan memilih kalam habibihi, perkataan kekasihnya. Ayyahtara kalama habibihi, ayyahtara, ia akan memilih kalam habibihi, perkataan kekasihnya.
ala kalami ghairihi, atas perkataan selain kekasihnya. Itu yang pertama. Jadi orang kalau ngaku cinta, maka dia akan memilih lebih percaya kepada orang yang dia sayang daripada perkataan orang lain. Saya sayang kepadamu, tapi ternyata perkataannya saya sayang kepada orang tua saya, tapi ternyata perkataan orang tua tidak didengarin. Sayang gimana kalau begitu? Karena kalau sayang, buktikan dong rasa sayangnya, buktikan dong rasa cintanya. Karena orang yang cinta itu mestinya akan selalu mendengarkan, mengambil perkataan yang dia cintai. Kalau dalam syariat, karena kita belajar tentang tasawuf, tentang agama, mestinya kaitannya ini erat dengan agama. Kalau kita ngaku cinta kepada Allah, ngaku kepada Rasulullah, mestinya yang diambil adalah apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak mengambil firman Allah, ngambil perkataan orang lain, tidak cinta berarti kepada Allah. Tapi alhamdulillah, kelas 9 membuktikan rasa cintanya. Kelas 9 dan kelas 8 membuktikan rasa cintanya, khususnya kelas 8. Sini kelas 8 kan? Membuktikan rasa cintanya dengan menghafalkan Al-Qur'an. Betul-betul keren kalian. Cinta kepada Allah tidak hanya berkata, tapi langsung dibuktikan dengan perbuatan menghafal Al-Qur'an. Kedua, terus. Wa yahtaro mujalasata. Wa yahtaro, dan dia akan memilih. Wa yahtaro, dia akan memilih mujalasata habibihi, duduk bersama kekasihnya, ala mujalasati ghairihi, atas duduk bersama selainnya. Wa yahtaro, ia akan memilih mujalasata habibihi, mujalasata habibihi, duduk bersama kekasihnya, ala mujalasati ghairihi, atas duduk atau bergaul ini. Duduk atau bergaul. Bergaul, berteman. Wa yahtaroh, dan ia akan memilih mujalasata habibihi, berteman atau bergaul dengan temannya, dengan kekasihnya, atau duduk bersama kekasihnya, ala mujalasati ghairihi, ketimbang bergaul atau duduk bersama yang lain. Kalau sudah bestie, pasti cari duduknya yang berdekatan dengan bestinya. Betul apa tidak? Di sini karena bestie semua, setiap bulan di rolling. Ada yang duduk di belakang, muter lagi. Kenapa? Karena semua tidak ada siapa-siapa dia bestie saya, dia bukan bestie saya. Untuk kelas 8 saya percaya semua adalah bestie di dalam hati masing-masing.
Orang yang mencintai tidak akan bosan bersama-sama berlama-lama dengan orang yang dicintai atau dengan zat yang dicintai. Kalau kita cinta Allah, dia akan selalu menghadirkan Allah dalam hati kita. Dengan cara apa? Membaca Al-Quran, sholat. Membaca Al-Quran berarti sedang bersama Allah, karena Al-Quran itu merupakan firman-Nya. Berarti kita sedang bercakap-cakap dengan Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad, akan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak memilih kepada perkataan yang lain, apalagi perkataan-perkataan yang menyesatkan, apalagi perkataan godaan yang menyebabkan kita datang kepada kemaksiatan. No, saya kekasihnya Allah, saya cinta Allah, jangan ajak saya ke maksiat. Allahumma salli ala Muhammad. Cinta Allah apa cinta syaitan? Cinta Allah apa cinta syaitan? Allahu Akbar. Keren kalian. Kalian cinta kepada Allah. Itu yang kedua. Jadi kalian itu tidak ada yang berteman dengan kalian kecuali Al-Quran dan hadis. Berarti kalian sudah cinta kepada Allah. Yang ketiga, wa yahtara ridha habibihi. Wa yahtara, ia akan memilih. Wa yahtara, ia akan memilih ridha habibihi, keridhaan kekasihnya. Ridha habibihi, keridhaan habibinya, kekasihnya. Ini puncak cinta ini. Puncaknya cinta adalah wa yahtara, dia akan memilih ridha habibihi, ridha kekasihnya, ala ridha ghairihi, atas ridha selain kekasihnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kayak mau ceramah saja saya nih. Lupa kalau dalam kelas. Yang saya hadapkan ini semuanya adalah calon-calon wanita yang salehah. Calon-calon hafizah yang akan sebentar lagi akan ada muqayyam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Keren kalian. Ngisi kajian. Nggak bisa ikut bentrok. Sebenarnya saya kepikiran itu nggak ikut karena ada kalian. Ya Allah, ada kelas 9, kelas 8 ya. Karena habis ini kan kelas 9. Kalian kepikiran duluan sama saya, kelas 8 ikut, pasti seru mainnya. Padahal kemarin itu disuruh ngelis guru-guru kan, disuruh ngelis. Ini apa kata saya, kok disuruh ngelis? Muqayyam bahasa, ada yang ke Unhan. Ayo guru cepetan ngelis. Maksimal jam 12 harus ngelis. Saya nggak ngelis. Padahal kepikiran, pasti seru bermain dengan kalian. Hah? Main aja. Nanti kalau mau pulang lagi renang, kita berbareng-bareng ke sana main. Jadi kalau kita mengaku cinta, ini adalah puncak cinta. Puncak cinta ini adalah rela kehilangan segalanya demi tidak kehilangan ridho kekasihnya. Artinya dia tetap memilih ridho, kerelaan kekasihnya. Apa yang disukai kekasihnya pasti dia utamakan. Dia pengen A, tapi Allah pengen B. Kadang kita berdoa kepada Allah, ya Allah saya pengen ini. Ternyata terkadang menurut kita tidak terkabul. Kalau Sayyidina Umar berkata, ketika berdoa Sayyidina Umar selalu mengatakan seperti ini. Sayyidina Umar, kalau doa saya tidak dikabulkan oleh Allah, kemudian saya berdoa
Allah menetapkan yang lain tidak sesuai dengan harapan saya. Kata Sayyidina Umar, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternyata apa yang ditetapkan Allah kepada saya, apa yang ditetapkan Allah kepada saya adalah sesuai keinginannya Allah, bukan sesuai keinginan saya. Karena kalau keinginan saya, mesti itu akan rusak. Kalau keinginannya Allah, itu akan menjadi sempurna. Tapi ketika doa itu terkabul, tetap Sayyidina Umar mengatakan, Alhamdulillah ya Allah, doa saya terkabul. Kenapa berdoanya, senangnya ketika Allah kabulkan sesuai keinginannya? Karena Sayyidina Umar mengatakan, Alhamdulillah karena keinginan saya ternyata sama dengan keinginannya Allah. Ketika tidak terkabul, Alhamdulillah tetap. Kenapa? Karena ternyata yang terkabul keinginannya Allah, bukan keinginan saya. Karena seyakin-yakinnya ketika Allah menetapkan, maka itu adalah akan menjadi suatu yang sempurna. Makanya jangan pernah patah semangat, selalu doakan orang tua kalian yang masih ada atau yang sudah tiada, doakan terus agar mereka terkirim selalu kenikmatan-kenikmatan daripada doa-doa kalian. Karena memang semua orang yang wafat, kalau memang ada kakek-kakeknya, nenek-neneknya, doakan biar kalian menjadi waladun shalih yad'u lahu, yang akan mengirim pahala terus. Kalian menjadi anak yang selalu mendoakan orang tua. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.